Selamat pagi Bapak-Bapak, saudara-saudara kaum muda yang tergabung dalam Sekolah Minggu Gereja Baptis Indonesia Bethlehem. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran Sekolah Minggu yang dilakukan melalui media online pada pagi hari ini. Kita sudah menjalankan cara seperti ini kurang lebih 8 minggu. Dan sesuai dengan pelajaran kita yang ke-8, maka ini adalah sudah memakan waktu lebih dari 2 bulan. Sesungguhnya pelajaran yang ideal adalah bisa bertatap muka. Artinya kita bisa berinteraksi terhadap materi pelajaran dan kita juga bisa saling melengkapi pada saat kita lihat ada kekurangan-kekurangan. Namun percayalah, saat-saat seperti ini akan segera berakhir dan kita dapat berkumpul kembali secara fisik, bersekutu bersama seperti yang firman Tuhan katakan dalam Ibrani pasal 10 ayat 25 yang berbunyi demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, situasi yang seperti ini seringkali menyebabkan atau menimbulkan suatu kebiasaan yang baru. Dan kebiasaan yang terus-menerus dapat menimbulkan suatu efek negatif maupun yang positif. Dan yang negatif itu adalah menjadi suatu keharusan. Nah, Tuhan tahu. Itulah sebabnya Dia berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Baiklah, kita akan memulai pelajaran pada pagi hari ini yang mengambil judul Kesatuan Pemberita Injil yang peka akan pimpinan Roh Kudus. Dan pokok bahasan kita diambil dari kitab Galatia 2 ayat 1 sampai 10. Sebelumnya marilah kita berdoa untuk membuka pelajaran pada pagi hari ini. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami terus bersyukur karena kebaikan Tuhan yang terus diberikan kepada kami dan kasih Tuhan yang tidak berkesudahan. Bahkan kami diberikan kesempatan untuk belajar sebagian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tolonglah Bapa agar hamba dimampukan untuk menjelaskan firman Tuhan pada pelajaran pagi hari ini. Dan saudara-saudara yang mendengarkannya juga dimampukan untuk menerimanya dengan baik sesuai dengan arahan yang Roh Kudus berikan bagi diri kami masing-masing. Pimpinlah pelajaran ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, seperti kita sudah
katakan tadi di awal bahwa kita akan belajar dari kitab Galatia 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Nah, kita berbicara tentang Paulus. Paulus itu adalah bukan orang sembarangan. Dia mempunyai profesi tertentu di dalam masyarakat orang Yahudi. Dia orang pandai. Dan kalau kita ingat pelajaran sekolah minggu yang lalu, bahwa melalui profesi kita diharapkan dapat mengabarkan Injil. Nah, Paulus ini adalah seorang yang amat kontroversial dalam hal seperti sebelum dia penerima Tuhan atau bertemu dengan Tuhan, dia adalah seorang yang jahat menurut pemandangan orang Yahudi, orang yang percaya kepada Tuhan. Dia mencari orang-orang jemaat pengikut Tuhan. Dia membunuh dan bahkan dia terus tidak berhenti. Namun kalau kita lihat Paulus setelah bertemu dengan Tuhan, ini adalah suatu titik tolak yang bertolak belakang. Artinya berbeda dengan kehidupan yang lalunya. Dari seorang penganiaya jemaat, akan tetapi sekarang dia menjadi seorang pemberita Injil. Karena apa? Karena dia sudah dipilih oleh Allah. Sama dengan kita. Kita tidak bisa memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Jadi kita tidak boleh menyia-nyiakan pilihan Tuhan bagi kita untuk pengabaran Injil. Saudara-saudara, Paulus pada saat itu beralasan mempunyai alasan yang sungguh-sungguh luar biasa. Karena apa? Karena di dalam ayat yang kedua dari kitab Galatia dikatakan sebagai berikut. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Saudara-saudara, penyataan di dalam hal ini dipertegas di dalam pasal Galatia pasal 1 ayat ke-12 yang berbunyi demikian. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Itulah yang menjadi dasar dari tekad Paulus untuk mengabarkan Injil. Pengabaran Injil ini dapat bermacam-macam caranya. Misalnya di dalam suatu kebangunan rohani atau khotbah-khotbah pada setiap kebaktian dan juga pengabaran Injil secara pribadi. Yang akan kita bahas pada pelajaran ini ialah pengabaran Injil secara pribadi. Tadi dikatakan Paulus adalah seorang pribadi yang kontroversial.
yang tadinya sebagai penganiaya jemaat, akan tetapi dia sekarang menjadi seorang yang terus mengabarkan Injil karena Tuhan Yesus. Saudara-saudara, bahwa zaman dahulu dan zaman sekarang, reaksi seseorang terhadap suatu berita adalah sama. Seperti pada zaman dahulu, pada saat itu, kalau ada suatu berita yang disampaikan, maka kita terbersit dalam pikiran kita adalah, siapa sih yang ngomong berita itu? Nah, karena Paulus dikenal sebagai seorang penganiaya jemaat, maka orang-orang tidak mudah untuk menerima Paulus. Namun, Paulus tidak menghiraukan pandangan masyarakat seperti itu. Karena seperti tadi dikatakan bahwa di ayat 2 tadi, Paulus mendapatkan suatu berita Injil dari Tuhan Yesus sendiri melalui penyataan Tuhan Yesus. Nah, itulah sebagian hambatan dari Paulus untuk mengabarkan Injil. Namun, bukan itu saja. Hambatan lain ada. Seperti yang kita lihat berikut ini. Di ayat 1 dikatakan bahwa Paulus bersama-sama dengan Barnabas dan Titus. Titus menjadi sasaran bagi orang-orang untuk tidak menerima. Karena apa? Titus adalah seorang Yunani. Titus adalah orang yang tidak bersunat seperti orang-orang Yahudi. Dan permasalahan itu diutarakan kepada Paulus, bahkan sampai banyak orang yang berusaha untuk mempengaruhi Paulus serta orang-orang untuk tidak menerima Titus karena soal sunat itu. Sedangkan dengan penuh keyakinan pula Paulus terus mendorong dan menyemangati Titus. Karena seperti kita ketahui bahwa di dalam firman Tuhan di Kolose pasal 3 ayat yang ke-11 berbunyi demikian. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani, orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Itulah sebabnya. Maka Paulus, Barnabas, dan Titus terus mengabarkan Injil. Dan secara khusus pula Paulus mengabarkan Injil bukan kepada orang Yahudi saja. Karena pada saat zaman itu orientasi dari orang Yahudi hanya untuk orang Yahudi lagi. Dan Paulus menepis semuanya ini. Sehingga keinginan Paulus menyebarkan Injil itu adalah untuk semua orang. Saudara-saudara sekalian, kalau kita kembali kepada pelajaran pada pagi hari ini, coba kita akan melihat ayat hafalan kita dari Galatia pasal 5 ayat 16. Kita baca bersama. Galatia 5 ayat 16.
Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Keinginan daging adalah jelas, dan itu sering berlawanan dengan keinginan Roh. Orang-orang yang sudah menerima Tuhan dan sesuai dengan janji Tuhan bahwa Dia akan mengirimkan Roh Kudus yang senantiasa diam di dalam diri kita, dan kita diharapkan untuk peka dengan keinginan Roh dalam hal pengabaran Injil. Dan seringkali daging menjadi hambatan. Keinginan daging itu adalah misalnya kekhawatiran akan keselamatan dan lain sebagainya. Selanjutnya, kalau kita mengambil judul pada pelajaran kita pada pagi hari ini adalah kesetiaan pemberita Injil yang peka pimpinan Roh Kudus. Kalau kita dengar kata setia, maka itu adalah kata sifat, dan kata bendanya adalah kesetiaan. Nah, untuk setia dan kesetiaan ini adalah urusannya dengan pribadi kita masing-masing. Artinya dilakukan secara pribadi, tidak ada urusan dengan orang lain. Nah, apabila orang-orang ataupun pribadi-pribadi yang setia, yang mempunyai kesetiaan ini, bertemu dan bersatu di dalam suatu lingkungan, seperti halnya di Gereja Baptis Indonesia Bethlehem, maka ini akan mempunyai efek yang luar biasa. Kita mempunyai konsep dan tujuan yang sama untuk pengabaran Injil. Saudara-saudara, bahwa memang kalau kita mengabarkan Injil itu tidaklah mudah, dan kita perlu semangat untuk melakukan penyebaran berita baik, karena selain ini adalah perintah Tuhan, maka kita harus melaksanakannya. Kita juga tahu bahwa berita baik ini adalah bermanfaat bagi semua orang yang percaya. Namun ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh kita sebagai orang yang percaya. Kita harus sering belajar, kita membaca firman Tuhan dan tidak menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Dan kita terus tidak jemu-jemunya ataupun cepat bosan meski banyak hambatan, dan kita menentukan hal yang ditentukan atau hal yang dikehendaki oleh Roh Kudus yang diam di dalam diri kita sesuai dengan arahan Tuhan Yesus. Ingatlah, ada Roh Kudus yang senantiasa menjadi suatu pegangan bagi kehidupan kita. Hendaknya keinginan menyebarluaskan Injil ini seperti zaman sekarang, secepat jempol tangan untuk mengabarkan sesuatu berita di dalam gadget. Dengan sekejap kita lihat bahwa berita yang kita kirimkan cepat sekali menyebar, dan pada zaman ini kita juga boleh melakukan hal yang sama. Kita harus cepat mengabarkan Injil dengan penuh keyakinan
dan penuh penyertaan Roh Kudus. Demikianlah kita sudah belajar dari kitab Galatia 2 ayat 1 sampai 10. Dan kita akan mengakhiri dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih atas pimpinan Tuhan bagi kami untuk belajar firman-Mu. Tolonglah apa yang disampaikan hamba ini yang tidak sempurna, Tuhan sempurnakan. Dan juga bapak-bapak serta kaum muda yang tergabung dalam Sekolah Minggu Gereja Baptis Indonesia Bait Lain juga dipimpin oleh Tuhan untuk memahami kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing dan terus mengabarkan Injil sesuai dengan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan atas semuanya ini. Kami naikkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah menebus dosa-dosa kami. Amin.